Halo pemirsa KF Media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, apa kabar? Semoga semua pemirsa KF Media dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa kembali di KF Media bersama saya Luki Lestari dan narasumber hebat kita yaitu Ibu Dr. Sugiyarti MPD. Satu kebahagiaan untuk kita semua dapat menghadirkan Ibu Dr. Sugiyarti berbincang sekilas tentang beliau dan materi yang akan beliau bawakan, yaitu modul P5 berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Sebelum sama-sama kita sapa beliau, narasumber kita, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Luki Lestari, guru di SMA Negeri 1 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya juga sedang diberi amanah menjadi pengurus di Yayasan Ardia Garini, pengurus pusat. Baik, pemirsa KF Media, mari kita akan sama-sama menyapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sugiyarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bertemu dan bisa berbincang dengan Ibu pada kesempatan yang baik ini, Bu. Selamat datang di KF Media. Dr. Sugiyarti, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, katanya demikian. Mohon izin Ibu, mungkin berkenan singkat Ibu memperkenalkan diri kepada kita semua. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya adalah Dr. Sugiyarti MPD, adalah pengawas dari KCD 2 Provinsi Jawa Barat. Jadi Indah Harum Bunga Melati indah dari Kalijati. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, semoga berkenan di dalam hati. Terima kasih, luar biasa pantunnya Ibu. Baik, ya. Terima kasih Ibu Sugiyarti, perkenalan singkat yang juga mungkin akan membuat pemirsa KF Media banyak pertanyaan tentang lebih jauh mengenai Ibu ya. Namun kita akan langsung Ibu pada sesi mengenai materi. Kalau kita sama-sama simak judul Ibu dari materi Ibu, yaitu modul P5 berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Saya mengambil 3 kata kunci Ibu yang akan kita bahas singkat-singkat saja supaya menarik dan membuat rekan-rekan ini curious bertanya-nya apa sih begitu. Pada kesempatan yang baik kita pada hari ini. Modul, yang pertama modul itu kata kunci yang saya bisa tarik, kemudian P5 ya ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kata kunci ketiga adalah kurikulum Merdeka. Mungkin satu-satu bisa Ibu sampaikan kepada kita, share informasi baik tentang 3 kata kunci dan mungkin nanti terakhir kata kuncinya adalah integrasi dari judul materi Ibu. Ibu Sugiyarti disilahkan. Baik, terima kasih. Senang bersua dengan audiens dari KF Media. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulik dari modul P5. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini untuk modul ada 2, yaitu modul mata pelajaran masing-masing atau intrakurikuler dan yang kedua adalah modul P5. Nah, untuk modul P5 berarti kita beranjak dengan modul. Modul itu adalah apa sih? Perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi nanti di sana ada isi berupa tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Yang semuanya komplit dengan mengacu kepada dimensi dari P5 seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada kata kunci yang kedua, yaitu berdiferensiasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan dan bermakna. Nah, agar bermakna karena siswa-siswi memiliki karakteristik yang unik, ada yang belajarnya secara audio, ada yang visual, dan kinestetik, bagaimana
modul yang akan kita sajikan itu dapat meng-counter semua keinginan dari siswa-siswi. Sebenarnya untuk modul dari P5 ini yang diutamakan adalah karakter. Bagaimana membangun sikap-sikap baik dari para pelajar dengan kondisi disesuaikan dengan P5. Tetapi jika prosesnya baik, maka akan ada efek yang kedua, yaitu efek sekundernya, yaitu berupa hasil dari pembelajaran, seperti itu. Jadi dari yang guidance utamanya itu adalah karakter, terbentuk sikap, gotong royong, kerjasama. Nah, tapi ada produknya juga berupa hasil pembelajaran. Walaupun ini adalah tidak diwajibkan, tapi alangkah lebih baik. Biasanya hasil tidak pernah mengkhianati dari proses seperti itu. Nah, dikaitkan dengan kurikulum merdeka, bahwa merdeka sekarang itu berarti lebih berorientasi kepada siswa, pembelajarannya lebih bermakna, selanjutnya kontekstual, dan yang pastinya pembelajarannya itu dikaitkan dengan kompetensi dan konten yang disesuaikan dengan CP dari pemerintah, seperti itu. Dan merdeka di sini bahwa sekolah memiliki keleluasaan bagaimana untuk mencapainya, tetapi tetap mengacu kepada CP ketika pembuatan modul ajar pelajaran masing-masing atau intrakurikuler, dan modul P5 dengan mengacu kepada dimensi pada P5 yang sudah disampaikan, seperti itu. Begitu, Bunda. Terima kasih. Singkat, jelas, padat. Saya yakin bila pemirsa ada hadir bersama kita, mungkin akan sangat banyak pertanyaan terkait tidak hanya praktik dahulu, namun akan terkait dengan istilah-istilah di dalamnya, terutama rekan-rekan yang baru kenal, kemudian akan lebih memperdalam pembuatan modul. Ibu, apakah nanti di tanggal 17 dan 18 kita akan juga bersua kembali? Apakah nanti kita juga akan diajarkan bagaimana cara membuat modul dari mulai basic, Ibu, sampai nanti menghasilkan 1 buah modul cantik atau 2 buah modul cantik, begitu? Ya, yang pastinya seperti itu, karena dari judul kita adalah workshop modul P5. Jadi harus ada output dan menghasilkan juga outcome yang kita harapkan terintegrasi. Jadi, ada perubahan sikap, karena itu yang utama, sehingga karakter yang diutamakan dengan adanya modul P5 ini. Sebagai gambaran, saya izin share screen. Ya, silakan Ibu. Mudah-mudahan sharing screen ini nanti bisa menginspirasi. Kalau hanya gambaran menghayal begitu kurang mengena, sharing dari Ibu secara jelas ini nanti mudah-mudahan bisa membantu kita. Baik, apakah ini terlihat? Terlihat, Ibu, bagus. Nah, seperti ini nanti gambaran-gambarannya, bahwa dari modul P5 ini kita akan tahu bahwa ada 6 dimensi dari P5, selanjutnya ada 8 dari tema proyek, tapi karena untuk SMA berarti yang kebekerjaan itu tidak masuk, sehingga hanya 7. Dari pemerintah disarankan untuk ada 3 proyek. Nah, di sini ada pilihan banyak, sehingga bisa dipilih sesuai dengan karakteristik, sarana prasarana, dan sumber daya guru yang ada di sekolah. Selanjutnya ini gambaran singkatnya, nanti ada pembentukan proyek seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ketika hasilnya disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ketika anak ingin menyampaikan, Bu, saya mau pakai infografis boleh, mau menggunakan dengan artikel boleh seperti ini, atau bisa juga dengan bagian yang akan kita bentuk dengan berbagai macam produk. Seperti ini, bisa juga dengan tema-tema yang dipilih. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan modul. Nah, modulnya bagaimana? Kita tunggu nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 17 dan 18. Jadi seperti ini, sehingga semuanya bisa tercover. Jadi karakter dapat, prosesnya dapat, nilai-nilai dari dimensi serta elemennya dan subelemennya itu terperoleh, dan juga hasilnya kelihatan. Sehingga akan bisa diupload atau diunggah di PMM, platform Merdeka Mengajar. Wah, nanti sekolah
audiens yang dari KF Media jadi terkenal nih. Wah, ternyata ini loh hasil karyaku. Mana karyamu? Seperti itu. Terima kasih Ibu Dokter. Luar biasa, membuat semakin penasaran. Ada karakter, proses, dimensi, dan dapat nanti hasilnya diunggah di PPM, Platform Merdeka Belajar. Demikian ya Bu Dokter Sugiarti. Ya. Saya sendiri jadi menanti tanggal 17 dan 18. Kemudian tadi kalau kita melihat sama-sama ya pemirsa, Bu Dokter sudah membagikan kepada kita gambaran tentang bentuk modulnya. Pasti juga ada pemirsa yang bertanya bagaimana saya bisa membuat bentuk atau form modul seperti itu. Pemirsa KF Media tidak perlu khawatir mungkin ya, karena seperti pada flyer yang sudah tersebar, digital flyer yang sudah kami sebar, itu di sana ada bonus template modul P5, betul ya Bu Sugi? Jadi nanti rekan-rekan tidak kesulitan untuk bisa tinggal isi karena template-nya sudah ada. Ya, ya sudah ada. Kemudian mungkin kalau misalnya mau dilihat bisa diulik sedikit atau nanti saja biar penasaran bagaimana Bun baiknya. Gimana? Saya inginnya segera Bu. Tapi pasti kalau sedikit nanti sedikit lagi itu butuh waktu yang cukup untuk kita semua. Kemudian gimana menurut Ibu Dokter bagaimana? Kemudian pasti akan banyak yang semakin penasaran. Sedikit lagi Bu, sedikit lagi ya begitu. Ya, baik. Ya, kalau melihat tampilannya tadi sepertinya rasanya langsung ingin, ayolah cepetan kita buka tabulasi baru pada Chrome begitu. Kemudian kita langsung belajar bersama untuk membuat dan mengisi yang nanti akan dipandu pastinya oleh Ibu Dr. Sugiarti. Bagaimana cara mengisinya, bagaimana kata-kata yang bisa diambil dan kemudian di-package begitu, dibuat packagingnya sehingga itu menghasilkan karya yang luar biasa dari kita. Dan menyenangkannya kita bisa unggah ke platform Merdeka Belajar. Ibu Sugiarti, mungkin ada yang akan disampaikan lagi pada pertemuan kita kali ini, mengawali pertemuan kita tanggal 17 dan 18 yang lebih concern, lebih menghasilkan nanti. Ya, yang pastinya bahwa kita harus semangat, bahwa guru-guru pun harus kreatif dalam pembuatan modul P5, sehingga akan menjadi generasi yang berliterasi dalam digital. Jadi beli beras 1 kintal, saat haus minum teh tarik. Mari sosialisasikan literasi digital. Ayo semangat, pendidik yang terbaik. Luar biasa. Nanti tanggal 17 apa kira-kira kita juga harus menyediakan pantun Bu untuk merespon pantun-pantun Ibu hari ini. Ibu, terakhir pertanyaan dari kami, kira-kira apa yang nanti perlu disiapkan oleh rekan-rekan partisipan? Apa yang harus dibawa ketika selain cemilan ya Bu, selain cemilan dan kopi malam, karena kita akan bersua di malam hari, mungkin petang ke arah malam begitu. Kira-kira apa saja yang perlu disediakan oleh rekan-rekan sehingga mungkin nanti rekan-rekan tinggal copy paste atau mungkin menambahkan sedikit ketikan begitu. Kira-kira yang harus disiapkan apa Bu mungkin? Baik, yang harus disiapkan yang pertama adalah kira-kira tema yang diambil itu apa saja dari 7 tema, dan itu ada yang mewakili dari background pelajaran masing-masing. Seperti kewirausahaan. Misalnya, kira-kira saya punya ide mau wirausahanya apa, misalnya jamu, bagaimana lulur, atau misalnya gampang deh market day nanti. Nah, itu kan sudah ada gambaran, itu nanti bisa didiskusikan seperti itu. Atau misalnya gaya hidup berkelanjutan. Wah, ternyata misalnya di satu daerah banjir, kira-kira penanganannya seperti apa, ada gambar-gambar, sehingga nanti pertanyaan pemantik pada model itu akan lebih detail. Walaupun ada yang lebih mudahnya, ambil dari tab baru dengan mengambil dari artikel, bisa juga video. Nanti, Bu, saya tidak punya akses internet. Nah, akan ada caranya khusus kita bahas nanti. Baik, itu yang paling menarik. Tidak punya atau terkendala dengan akses internet. Punya akses internet, tapi ternyata koneksi tidak bersahabat. Itu yang paling menarik. Kita bisa jawab, kita bisa kasih solusi. Maksudnya bukan kita Bu Sugiarti yang bisa kasih solusi. Baik Ibu, waktu juga mungkin yang harus menghentikan kita pada saat ini. Demikian rekan-rekan, kakak, adik, bapak, ibu pemirsa KF Media, bincang-bincang singkat kita dengan Dr. Sugiarti mengawali workshop yang insya Allah akan dilaksanakan pada 17 dan 18 Juli 2022.
segera daftarkan diri Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak, adik ke link pendaftarannya dan kita akan berjumpa kembali di sana. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.